Salam anak-anakku semua yang Bapak kasih dan cintai. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang buku PAK dan Budi Pekerti kelas 12. Di sini perkenalkan, nama saya Bapak Samuel Wijaya, bisa dipanggil Pak Samuel, bisa dipanggil Pak Sam atau Pak Sem, terserah anak-anak. Dan di sini kita akan belajar, bisa dilihat, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, ya. Kali ini kita akan belajar praktek demokrasi dan hak asasi manusia, ya, yang terambil dalam kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai yang ke-34, yang juga diambil dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Oke, sebelum kita masuk di materi, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat cintamu, buat kasihmu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kau boleh pertemukan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami akan lewati ke depan, biar kau tolong berikan hikmat pengertian untuk kami boleh mengerti tentang HAM, supaya kami juga mengerti praktek-praktek demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kayak percaya Tuhan, biar roh hikmat, roh pengertianmu turun buat setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh mengerti apa yang Tuhan mau, supaya kami Tuhan sebagai seorang percaya, sebagai seorang warga negara, kayak boleh mengaplikasikan firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh, puji Tuhan. Dan di sini kita akan belajar tentang satu tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang mendiskusikan bagian Alkitab yang menulis tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, kita akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan kegiatan sebagai wujud kepedulian terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya di sini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 dan Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Karena berhubung ayatnya agak panjang, jadi anak-anak bisa baca di rumah, ya. Selanjutnya kita akan masuk bahwa mempelajari praktek demokrasi dan HAM di Indonesia, di mana kita akan dalam pembahasan kali ini bertujuan untuk kita itu, supaya kita itu memahami tentang praktek demokrasi. Bukan bermaksud untuk menyudutkan satu orang atau menyudutkan tokoh politik, tetapi di sini supaya setiap kita sebagai generasi muda bisa mengetahui secara transparan dan terbuka untuk wajah demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, sehingga nanti anak-anak mampu bergerak untuk selalu menghargai dan melaksanakan demokrasi dan HAM di dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, sekolah. Bahkan itu akan membuat kita itu bisa menjadi generasi muda yang mampu beradaptasi dan mampu jadi berkat buat lingkungan. Dan di sini kita akan mulai dari lingkungan keluarga dengan cara kita hidup berdamai, kita menghargai dan menghormati diri sendiri serta orang lain. Dan juga kalau di Indonesia anak-anak, bahwa kita ini memiliki peran strategis di mata bangsa-bangsa, bahwa Indonesia dia melakukan satu peran yang penting dalam segi ekonomi, politik, dan budaya, dan lain-lainnya. Misal, secara ekonomi, Indonesia sering dijadikan sasaran untuk pemasaran produk dari luar negeri. Secara politik, Indonesia berperan untuk menjaga perdamaian wilayah Asia Tenggara khususnya, dan di Asia Pasifik umumnya. Beberapa kali Indonesia diminta menjadi mediator di mana pihak-pihak yang berkonflik. Misal, Indonesia menjadi mediator untuk perjanjian damai MNLF Filipina sejak 1993. Peran ini berhasil dijalankan dengan baik sampai disepakatinya perjanjian damai pada tanggal 2 September 1996 di Manila. Kepemimpinan Indonesia di APEC, Asia Pacific Economic Corporation, di bidang ekonomi agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di antara negara-negara anggota APEC. Lepas dari ini semua, apakah demokrasi Indonesia sudah berjalan dengan baik?
berdasarkan hal-hal apa saja yang teman-teman ketahui, kita bisa menilai apakah Indonesia mengalami keberhasilan atau mengalami kemunduran dalam praktek-praktek demokrasi di Indonesia. Dari sini kita belajar dari kasus yang terjadi di Indonesia. Mungkin kalau yang baru-baru ini sangat populer, penangkapan dari Bapak Joko Chandra, dan ada begitu banyak. Mungkin kalau di gereja, di mana ada gereja-gereja yang khususnya di luar pulau, ada banyak dari mereka seperti mengalami ketidakadilan, dipersekusi. Dari situ setiap anak-anak sebagai generasi muda harapan bangsa Indonesia, kita boleh mengambil satu sikap untuk kita bisa mengambil satu tindakan yang baik. Sekali lagi, bukan untuk kita menyudutkan satu orang, kelompok, tokoh politik, atau kita bisa mendiskriminasikan seorang, tapi tujuannya supaya kita bisa menyampaikan aspirasi kita di dalam HAM dan demokrasi. Bagian B kita belajar demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia itu sendiri dibentuk sebagai suatu negara dalam sistem demokratis, di mana setiap pemilihan itu aspirasinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, jadi Indonesia menganut sistem demokratis. Hak asasi manusia diakui seperti tersirat dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Misalnya di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, persatuan Indonesia. Rumusan tersebut sudah mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun sekedar pernyataan bahwa negara Indonesia yang berdiri di atas negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang 1945 tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. Demokrasi dan HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasaan, dan satu penghayatan. Laporan tahunan tentang praktek hak asasi manusia tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuan, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menyatakan: 1. Kebebasan berdasar telah berkembang sejak 1999 dan sepanjang tahun ini pemerintah telah mengambil langkah berarti dalam memajukan hak-hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi, termasuk sidang peradilan terbuka dan putusan hukum terhadap 13 anggota marinir sehubungan dengan peristiwa bentrokan Mei 2007 di Alas Tlogo. Yang kedua, beberapa penuntutan terhadap pejabat tinggi atas dakwaan korupsi, pengakuan dan penerimaan Presiden Bambang Yudhoyono terhadap kesimpulan dan rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dengan Timor Leste bahwa aparat keamanan Indonesia secara kelembagaan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1999 dan harus menjalani pelatihan peningkatan hak asasi manusia. Serta yang ketiga, Mahkamah Agung memperkuat putusan hukum 20 tahun penjara terhadap Polikaprus Budihari Priyanto atas pembunuhan Munir Said Talib pada tahun 2004. Laporan tahunan pada tahun 2008 tersebut menggambarkan suramnya kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Kondisi tersebut nampaknya masih sama jika kita pelajari dari berita di tahun 2014 di bawah ini. Penegakan HAM di Indonesia memprihatinkan. Ini berita yang kita akan pelajari. Banyak kasus mandek dan pelaku pelanggaran HAM semakin meluas. Dalam beberapa tahun terakhir, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu terungkap dari laporan yang dipaparkan 3 lembaga HAM nasional, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI, dalam sidang HAM yang berlangsung di Jakarta. Menurut Ketua Komnas HAM, Siti Nur Laila, dalam sidang itu masing-masing lembaga HAM
mengangkat tema khusus. Komnas HAM menyoroti isu intoleransi beragama. Komnas Perempuan mengangkat tema pemiskinan, kekerasan terhadap perempuan. Dan KPAI menyoroti kekerasan seksual dan pornografi anak. Laila menjelaskan berbagai tema yang diangkat itu mengacu pada pertimbangan tertentu. Misalnya, Komnas HAM mengangkat isu intoleransi beragama yang menimpa jamaah Al-Madiyah, Syiah, dan sebagian penganut agama Kristen. Negara seolah tidak hadir dalam penyelesaian masalah beragama. Padahal kebebasan beragama dan keyakinan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Komnas HAM mencatat kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kebebasan beragama, keyakinan cenderung meningkat. Jumlahnya mencapai ratusan. Laila menuturkan pelaku pelanggar HAM semakin meluas jika pada masa Orde Baru pihak yang banyak dilaporkan ke Komnas HAM adalah TNI, tapi sekarang polisi, pemerintah daerah atau disebut Pemda dan swasta. Menurutnya, semakin besar kewenangan di sebuah institusi, maka makin banyak lembaga itu diadukan masyarakat ke Komnas HAM. Terjadi penyebaran pelaku pelanggaran HAM. Katanya dalam jumpa pers tentang sidang HAM di Jakarta, Kamis, tanggal 12 Desember. Lebih lanjut, Laila mengatakan, selama ini sebagian besar kasus pelanggaran HAM berat belum diselesaikan secara baik oleh pemerintah. Padahal Komnas HAM sudah berkali-kali mengajak Kejaksaan Agung dan Menko Polhukam untuk duduk bersama membahas penuntasan pelanggaran HAM yang berat. Ironisnya, sampai saat ini Komnas HAM belum mendapat tanggapan yang memuaskan. Ia mengatakan Kejaksaan Agung sudah bersedia untuk membahas masalah itu secara bersama-sama. Tapi Menko Polhukam bersikap sebaliknya. Menurutnya, pembahasan itu perlu dilakukan guna mencari solusi yang tepat atas penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat. Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bakriyadi, mengatakan penegakan HAM di Indonesia saat ini memprihatinkan sebab jumlah pelanggaran HAM dari tahun ke tahun tidak menurun tapi meningkat. Misalnya tahun lalu jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM sekitar 5.000, namun sekarang jumlahnya menjadi 6.000. Dari pengaduan itu paling banyak berkaitan dengan kasus agraria. Kemudian pelaku pelanggar HAM bukan lagi aparatur negara, tapi juga Pemda dan kelompok masyarakat sipil tertentu. Kondisi itu sudah memprihatinkan dan patut disebut Indonesia dalam keadaan darurat hak asasi manusia. Menambahkan, Laila, Dianto menyebut 7 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki Komnas HAM mandek di Kejaksaan Agung. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM sejak tahun 2000 sampai sekarang hanya ada 2 kasus yang sudah digelar di peradilannya. Menurut hal itu menunjukkan pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah hak asasi manusia. Padahal tanpa penegakan hak asasi manusia, arah pembangunan Indonesia diyakini tidak akan maksimal. Kalau kita ingin maju menuju Indonesia yang lebih baik, ya selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Ketua Komnas HAM Perempuan Yunianti Kuziva menyoroti kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mendorong agar kekerasan terhadap perempuan dikategorikan sebagai kejahatan HAM yang berat. Sebab hal itu dilakukan secara masif dan sistematis serta dampaknya luas. Misalnya sebagian pekerja migran Indonesia adalah kaum perempuan dan selama ini perlindungan sangat minim, sehingga pekerja migran Indonesia kerap mendapat tindakan keras di negara penempatan. Selain itu, Yunianti melihat PJTKI yang bertugas mengirim pekerja migran seolah lepas dari tanggung jawabnya. Akhirnya pekerja migran di Indonesia banyak yang menjadi korban.
Oleh karenanya pemerintah perlu melakukan tindakan tegas terhadap PJTKI yang lalai menjalankan kewajibannya. Korban migran ini lebih parah dari korban perang, tapi tak tersentuh. Keluhnya, Yunianti mencatat jumlah kekerasan terhadap kaum perempuan semakin meningkat, mencapai 30-an kasus kekerasan setiap hari. Begitu pula dengan regulasi yang diskriminasi. Dalam 3 tahun terakhir jumlahnya semakin banyak. Jika tahun 2010 ya, jumlah regulasi diskriminatif yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 100-an, tapi sekarang mencapai 300. Ketua KPAI Badria Fayumi mengatakan kekerasan seksual dan pornografi terhadap anak perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, sebab sudah banyak kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan pornografi anak. Misalnya bayi perempuan yang berumur 9 bulan menjadi korban kekerasan seksual pamannya. Bayi malang itu diperkosa dan disodomi. Kemudian anak berumur 7 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap temannya yang masih berusia balita. KPAI mencatat kasus kekerasan seksual dan pornografi saat itu jumlahnya meningkat. Maka itu hari ini Indonesia bisa dikatakan darurat kekerasan seksual anak, ucapnya. Menurut Badria, mudahnya mengakses konten pornografi menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual dan pornografi anak. Kondisi lingkungan terdekat anak juga berpengaruh besar terhadap perlindungan anak. Parahnya kekerasan seksual dan pornografi anak, terutama yang terjadi secara online, belum memiliki payung hukum yang tepat. Padahal jumlah kasus itu banyak dilakukan secara online. Misalnya komunikasi antara pelaku dan korban dilakukan lewat online, tapi kejahatan dilakukan secara offline. Atau komunikasi dan kejahatan itu dilakukan dengan cara online. Sayangnya kasus itu tak tersentuh. Kami belum mendengar ada penuntasannya. Badria melihat ada jarak antara perangkat hukum yang memadai dengan perlindungan anak. Kemudian aparat penegak hukum di tingkat pusat, tingkat daerah belum peka melihat adanya upaya perlindungan anak, baik itu penanganan kasus atau pemulihan bagi korban dan pelaku. Ia pun merasa lingkungan terdekat anak saat ini dalam posisi tidak ketat melindungi anak. Malah Badria melanjutkan, korban kekerasan seksual mendapat diskriminasi dan dikeluarkan dari sekolah. Untuk mencegah hal tersebut sekaligus menjaga pemenuhan hak anak, maka kebijakan sekolah ramah anak harus segera diterapkan sehingga proses penyelenggaraan pendidikan diselaraskan antara perlindungan anak dan kurikulum pendidikan paparnya. Upaya mewujudkan demokrasi dan HAM di sebuah negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan saja. Laporan di atas jelas menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia supaya kita benar-benar dapat menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara dan bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi dan HAM sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak, kali ini kita sudah belajar untuk praktek demokrasi dan HAM, dan di sini kita akan belajar satu diskusi. Anak-anak bisa jawab di rumah ya. Pertanyaannya yang pertama, mengapa hak asasi manusia penting bagi manusia sebagai pribadi atau komunitas gereja dan masyarakat? Yang kedua, mengapa pelaksanaan demokrasi dan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab warga negara Indonesia? Yang ketiga, jika kamu menyaksikan seorang diperlakukan secara tidak adil dan harkat serta martabatnya direndahkan, apakah tindakan kamu atau jika ada peristiwa kekerasan, pembunuhan yang menimpa seseorang dan kamu menyaksikannya,
Apa tindakan kamu? C. Pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan hak asasi manusia ketika Undang-Undang Dasar 1945 muncul satu perdebatan tentang tempat HAM di dalam undang-undang. Misalnya Muhammad Hatta mengusulkan agar HAM dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang 45. Masa Orba yang menggantikan pemerintahan Soekarno dimulai dengan pertumpahan darah. Ratusan ribu orang, bahkan sebagian pihak mengklaim lebih dari 1 juta orang tewas dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas. Mereka dibunuh karena dituduh sebagai komunis dan simpatisan komunis. Pertumpahan darah di masa Orba berlanjut terus hingga terjadinya Petrus atau penembakan misterius pada sekitar tahun 1982 sampai 1984. Sekitar 8.000 orang yang dianggap sebagai preman, kriminal, mereka ditembak mati juga tanpa proses peradilan yang jelas. BBC menurunkan berita berikut ini. Bati Mulyono adalah korban yang selamat dari kejaran penembakan misterius di era tahun 1980-an. Rumah saya, rumah istri saya, dan keluarga saya digerebek oleh banyak orang yang pakai topeng, menggunakan senjata laras panjang, dan dimanapun saya dikejar-kejar. Saya sempat bersembunyi di beberapa tempat, paling lama di Gunung Lawu selama 1,5 tahun. Di Semarang, mobil hardtop saya kacanya pecah, semua ditembaki. Di Blok M Jakarta, saya sempat ditembak api, tapi tidak kena. Sangat luar biasa, mengerikan keadaan ketika itu, kata Bati Mulyono. Sebelumnya, ia mengaku keluar masuk penjara karena sejumlah kasus perkelahian, penembakan misterius, atau dikenal dengan sebutan Petrus, merupakan kebijakan pemerintah Orba untuk menekan angka kejahatan dengan membunuh para preman. Penangkapan, penghilangan orang, penindasan terhadap kebebasan berpendapat, berbagai pelanggaran terhadap demokrasi dan HAM terus terjadi di bawah pemerintahan Orba. Kontrol terhadap pers juga terjadi sangat ketat, di mana media-media pemberitaan dirugikan, yang dipandang merugikan pemerintah. Mereka ditekan, mereka dikontrol, khususnya surat kabar dan majalah. Izin terbitnya dicabut. Tercatat harian Indonesia Raja yang sempat terbit kembali pada awal Orba, Pedoman, Sinar Harapan, Kompas, Majalah Express, Majalah Tempo ditutup selama beberapa hari, atau bahkan selama-lamanya. Masyarakat banyak hidup dalam satu kekhawatiran, ketakutan. Berbagai bidang kegiatan ekonomi juga dikuasai oleh keluarga penguasa, sehingga kemudian terjadilah gerakan reformasi yang dirintis oleh para mahasiswa pemuda dan berbagai lembaga swadaya masyarakat pada tahun 1997 dan 1998. Di masa Orde Reformasi, pelanggaran prinsip-prinsip HAM pun masih terjadi. Hal itu antara lain telah disebutkan dalam pembahasan pertama tadi. Berbagai kasus pelanggaran HAM masih terus berlangsung meskipun bangsa Indonesia sudah memasuki era reformasi. Rakyat seperti tidak berdaya menghadapi mereka yang berkuasa dan memiliki banyak uang, tetapi menindas dan menyengsarakan hidup sesamanya. Hingga kini penanganan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM belum tuntas. Kini kita hidup di era reformasi yang diawali dengan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah saat itu. Dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan satu perkembangan menuju perbaikan di tahun 1998. Yang merupakan salah tonggak sejarah di Indonesia. Ini adalah tahun di mana pemerintahan Soeharto berakhir dan tampuk pemerintahan beralih ke B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga,
Pemerintahan Soeharto disebut Orde Baru yang dikecam karena menggunakan pendekatan otoriter. Walaupun masa itu disebut juga dengan demokrasi Pancasila. Orde Baru memang menggantikan rezim Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Reformasi ini diwujudkan dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat yang sifatnya menjadi lebih bebas, terbuka. Indonesia Investment tahun 2013. Kebebasan dalam berpolitik misalnya adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik yang memiliki visi dan misi yang berbeda dari partai politik yang sudah ada pada kepemimpinan Soeharto. Secara lebih rinci, pencapaian Habibie dalam bidang reformasi ini adalah ada 5 hal anak-anak bisa kita pelajari. Yang pertama, memberikan kebebasan pers, ya media. Yang kedua, pendirian partai politik dalam sejumlah serikat, misalnya ada serikat buruh. Yang ketiga, pembebasan sejumlah narapidana politik. Yang keempat, pembahasan periode kepresidenan menjadi maksimal dalam masa maksimal 2 kali dalam 5 tahun. Yang kelima, pelimpahan sebagian kewenangan dan kekuasaan ke pemerintah daerah. Jadi dari pemerintah pusat bisa dialihkan ke pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 1998, walaupun pemilihan presiden sebelumnya baru saja dilakukan pada tahun 98 oleh DPR, sayangnya pada masa ini juga mulai muncul tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Ambon, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Kupang tanpa mudah ditelusuri oleh siapa pelakunya itu. Pada masa inilah kemerdekaan Timur Timur diakui oleh pemerintah Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi, Indonesia telah mengalami 4 kali pergantian presiden, yaitu B.J. Habibie dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, Presiden Abdurrahman Wahid sebagai presiden hasil pemilu tahun 1999 dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid digantikan oleh Presiden Megawati dengan Kabinet Gotong Royong pada pemilihan umum tahun 2004. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menggantikan Megawati Soekarno Putri. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Presiden SBY, ya, seperti nama Surabaya, ya. Ia memerintah selama 2 periode, yaitu 20 Oktober tahun 2004 sampai dengan 20 Oktober memerintah selama 2 periode. Presiden SBY adalah presiden pertama yang dihasilkan dari pemilihan secara langsung oleh rakyat tanpa melalui DPR. Nama kabinet SBY adalah Kabinet Indonesia Bersatu. Setelah masa pemerintahan Presiden SBY berakhir pada pemilu presiden tahun 2014, rakyat telah memilih Bapak Joko Widodo, mantan Gubernur DKI Jakarta, sebagai Presiden RI yang baru dikenal dengan sebutan Presiden Jokowi. Ya, nama kabinet bentukan Jokowi adalah Kabinet Kerja. Pemikiran Jokowi yang terkenal dengan nawacita, menurut Wikipedia bisa dicek, di mana nawacita itu artinya bahasa Sanskerta, di mana diambil dari yang artinya nawa 9 dan cita harapan, agenda, keinginan. Nawacita merupakan visi misi Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala, berisi agenda pemerintahan pasangan itu. Dalam visi misi itu tersebut dipaparkan 9 agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan cita-cita Bung Karno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri, ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu agenda dalam nawacita yakni revolusi karakter bangsa, atau lazim disebut revolusi mental. Arti dari revolusi mental adalah menggalakkan pembangunan karakter untuk mempertegas kepribadian,
dan jati diri bangsa sesuai dengan amanat Trisakti Bung Karno untuk mencapai hidup sejahtera. Jokowi minta rakyat bekerja keras. Pada masa kini, pembangunan nasional dilaksanakan tidak lagi seperti zaman Orde Baru yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan 5 Tahun atau disebut Repelita, melainkan dengan nama Program Pembangunan Nasional Propenasi. Pemerintah di era reformasi memiliki tekad untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi, hukum. Reformasi ketiga bidang tersebut dilakukan sekaligus karena reformasi politik yang berhasil mewujudkan demokratisasi politik dengan sendirinya akan ikut mendorong proses demokrasi ekonomi untuk mewujudkan praktek demokrasi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Maka berbagai peraturan dan undang-undang yang tidak sesuai dengan jiwa reformasi telah direvisi. Ada beberapa perubahan yang mencolok, yaitu yang pertama, pemilihan umum yang lebih demokratis. Pemilu presiden dan legislatif dilakukan secara langsung oleh rakyat. Selain memilih presiden, wakil presiden, anggota dewan, diantaranya ada DPR, DPRD tingkat daerah, juga memilih anggota dewan perwakilan daerah. Yang kedua, isinya partai politik yang lebih mandiri dan terdiri dari banyak partai politik dibandingkan dengan di zaman sebelum reformasi, di mana ada pembatasan jumlah partai politik. Di zaman kini, partai politik yang boleh mengikuti pemilu hanyalah partai politik yang lolos electoral threshold, artinya ambang batas parlemen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku secara nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Electoral threshold ditetapkan agar menciptakan sistem pemilihan umum yang baik. Yang ketiga, pengaturan HAM termasuk di dalamnya membentuk lembaga HAM. Yang keempat, kebebasan pers dijamin penuh oleh pemerintah melalui undang-undang yang dulunya di awal-awal di era reformasi dikekang, dikontrol. Di era dari Bapak Joko Widodo dibebaskan. Yang kelima, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi dilakukan secara langsung melalui pilkada, pemilihan kepala daerah, yaitu pilkada gubernur, wali kota, dan juga bupati untuk tingkat kota. Yang keenam, adanya badan khusus penyelenggara pemilu yang sering kita sebut KPU sebagai panitia dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu berlangsung. Belum lagi tim pengamat independen yang dibentuk secara swadaya. Di sini dibutuhkan birokrasi tersendiri untuk menyelenggarakan pemilu. Meskipun pada masa reformasi sekalipun masih terjadi banyak pelanggaran demokrasi dan HAM, antara lain pemahaman aparat pemerintah terhadap hak asasi, baik di lembaga eksekutif, termasuk aparat penegak hukum, maupun di lembaga legislatif, menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan instrumen-instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi. Pemahaman yang lemah terhadap hak asasi manusia dan lemahnya komitmen untuk menjalankan kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia berdampak pada meluasnya pelanggaran HAM. Hal itu terjadi khususnya terhadap warga yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, melalui berbagai peristiwa yang diberitakan di media massa, melalui media sosial.
nampak aturan hukum yang cenderung diskriminatif terhadap kaum yang miskin, kaum yang rendah. Pada bulan Februari misalnya, ada 2 buah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap orang yang bekerja untuk mereka. Undang-undang pemilihan kepala daerah pada tanggal 26 Desember 2014, jadi dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih akan berlangsung panjang demi menjamin tercapainya keadilan, kesempatan menyuarakan pendapat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi hanya dapat terwujud apabila demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dengan negara yang dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Perwujudan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja dan negara semata-mata, melainkan merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, kita dapat melihat bahwa praktik-praktik demokrasi dan hak asasi manusia di negara kita memang masih jauh dari yang kita harapkan. Pemerintah belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga banyak berbagai pelanggaran di dalam HAM masih terus terjadi. Apabila di masa perjanjian lama Allah memerintahkan Nabi Musa, di mana mendirikan kota-kota perlindungan. Ada 6 kota perlindungan di sana, di mana setiap orang yang tidak secara sengaja, yang mereka melakukan satu kesalahan tapi tidak disengaja, mereka bisa berlindung di satu kota-kota perlindungan. Hal itu Indonesia masih jauh dari kenyataan. Banyak orang belum dapat menikmati hidup dengan aman, jaminan pemerintah atas hak asasi mereka. Mengajak sesama remaja mewujudkan demokrasi dan HAM. Untuk mencapai demokrasi dan hak asasi manusia, seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sikap demokratis tidak tumbuh dengan sendirinya, namun harus dipupuk sejak dini. Diawali dengan menumbuhkan sikap mengasihi sesama dan tidak menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Sejak dini, orang tua kita perlu menerapkan pola asuh yang demokratis, yaitu memberi kesempatan kepada anak untuk menyuarakan aspirasi mereka, pendapat mereka, supaya memupuk rasa percaya diri anak, sehingga akan muncul rasa menghargai orang lain. Penghargaan terhadap orang lain muncul karena apa? Ini adalah sikap dari hak asasi manusia. Sebaliknya, pola asuh otoriter dari seseorang adalah kondisi di mana orang tua itu sendiri membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan anak untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga anak merasa kurang percaya diri. Kali ini anak-anak, untuk kita belajar tentang satu slogan. Bapak punya satu slogan yang akan memberkati setiap anak-anak. Anak-anak di rumah juga bisa membuat slogan ya. Oke ya, sama-sama kita akan menyuarakan slogan ini supaya kita sadar bahwa kita punya peranan penting. Kita bukan seorang yang minoritas, tapi kita seorang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Oke, sama-sama ya. Oke, taruh tangan kita di dada ya. Oke, 1, 2, 3. Saya dicipta Tuhan untuk sebuah tujuan. Saya dicipta Tuhan bukan untuk membesarkan gengsi, tetapi membesarkan fungsi kita, di mana kita berfungsi berbuah jadi terang buat keluarga, sekolah, kota, dan bangsa. Jadi slogannya seperti itu ya anak-anak ya. Bisa nanti diulangi di rumah dengan lantang, dengan semangat, sehingga itu menjadi satu yang mendasar buat hidup kita, sehingga kita percaya bahwa kita ditentukan Tuhan untuk sebuah purpose, untuk sebuah tujuan Tuhan. Selanjutnya, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab, kota perlindungan dalam kitab perjanjian lama ya, kita lihat Alkitabnya. Anak-anak, sambil Bapak menjelaskan, anak-anak bisa buka. Meskipun Alkitab tidak berbicara tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan di sana sini satu konsep
yang merujuk pada HAM. Misalnya dalam Bilangan 35, ya, bisa dilihat dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Di situ nanti bisa dilihat di teks ini, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja melarikan diri ke kota-kota perlindungan yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 6 kota, 3 kota di sebelah barat dan 3 kota di sebelah timur Sungai Yordan. Adapun kota-kota yang dimaksud ada Kades, ada Sikem, ada Hebron. Yang di sebelah barat ada Golan, ada Ramot di Gilead dan Beser di sebelah timur. Anak-anak bisa perhatikan di gambar ini ya, ada di bagian barat dan ada di bagian timur ya. Di sini gambarnya, ini adalah kota-kota perlindungan di Israel kuno, di mana Musa disuruh Tuhan untuk memberikan satu perlindungan. Jadi HAM itu ternyata anak-anak sudah ada di Alkitab. Untuk itu ketika kita belajar tentang HAM, ini adalah Alkitabiah. Apabila seorang membunuh atau mengakibatkan seorang tewas dan ia merasa tidak bersalah, tidak sengaja telah menyebabkan kematian itu, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Ia tidak akan dibunuh. Ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Kita bisa lihat, kita baca ya sama-sama Bilangan 35 ayat yang ke-25. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat untuk mengembalikan dia ke kota perlindungan. Perhatikan, ke tempat ia telah melarikan diri, disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Artinya Alkitab anak-anak mengajarkan tentang HAM. Ada kota perlindungan. Bukankah HAM dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, hak dalam berpendapat, hak dalam beragama, hak untuk hidup, hak untuk bisa memperoleh pendidikan? Itu sudah diatur. Ternyata Alkitab juga menjawab. Ya, luar biasa Alkitab kita ya. Jadi di sini konsep tersebut kemudian diambil alih oleh gereja Kristen dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan. Jadi istilah Bapak itu gereja itu sebagai bengkelnya manusia. Bukan orang-orang yang kudus semua yang masuk ke gereja, tetapi di situ orang-orang yang rusak, orang-orang yang berdosa, mereka dibengkelin, mereka diperbaiki oleh firman dan rohnya. Untuk itu kita mau belajar bahwa gereja punya peranan penting dalam HAM ya. Misalnya di tahun 511 dalam Konsili Orleans di hadapan Raja Clovis I, setiap orang yang mencari suaka akan diberikan apabila ia berlindung di sebuah gereja, dalam gedung-gedung lain milik gereja, atau di rumah uskup. Perlindungan diberikan kepada orang-orang yang dituduh mencuri, membunuh, atau berzina. Begitu juga budak yang melarikan diri akan diberikan perlindungan, namun ia akan dikembalikan kepada tuannya bila sang tuan mau bersumpah di atas Alkitab ya, Alkitab, bisa Alkitab di rumah, bahwa ia tidak akan bertindak kejam. Artinya ada perlindungan di dalam Alkitab ya. Pemahaman tentang kota-kota perlindungan itu seperti yang dibicarakan tadi dalam kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai yang ke-34, bisa baca di rumah ya, dimana itu isinya menjamin perlakuan yang lebih adil bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus seperti di atas. Dasar keadilan inilah yang dapat kita lihat dalam hukum modern ketika hakim mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas. Sebagai contoh, kasus nenek Mina ya, yang mencuri 3 butir kakao yang dilaporkan seperti berikut. Nah, jadi anak-anak, nenek Mina ini dia adalah seorang yang dia itu orang dari orang rendah, miskin, di mana dia itu akhirnya dimasukkan penjara karena satu hal. Kita akan baca dan kita akan lihat ya. Nenek Mina itu umurnya 55 tahun anak-anak ya. Tak pernah menyangka perbuatan isengnya. Bayangin, iseng pun iseng-iseng berhadiah nggak apa-apa. Ini iseng-iseng masuk penjara.
Karena apa? Memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan atau RSA SA akan menjadikannya sebagai satu pesakitan di ruang peradilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari di penjara. Ya, ini di penjara ya, dengan masa percobaan selama 3 bulan. Bayangin, karena ngambil metik 3 kakao di salah satu PT, akhirnya masuk penjara, percobaan selama 3 bulan. Sepele, tetapi kita melihat ya dari sini, ironisnya hukum di Indonesia berawal dari saat nenek Mina ini sedang memanen kedelai di lahan garapannya, di ladangnya, di dusun Sidoarjo ya. Buat yang di Sidoarjo pasti tahu tempat di dusun Sidoarjo, Desa Damar Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Oh, ternyata di Jawa Tengah. Pada tahun 2 Agustus lalu, lahan garapan Nenek Mina ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, pada mata tua Nenek Mina tertuju pada 3 buah kakao yang sudah mateng, yang sudah ranum. Dari sekedar memandang, Mina kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan, melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan hari ini, tepatnya di hari Kamis, tanggal 19 bulan 11 tahun yang 2009, Majelis Hakim yang dipimpin Musli Bambang Lukmono, sarjana hukum, memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Mina dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Hakimnya menangis. Itu terambil dalam detik.com. Suasana persidangan Mina ini berlangsung dengan penuh keharuan. Selain menghadirkan seorang nenek yang miskin sebagai terdakwa, Majelis Hakim juga terlihat agak ragu-ragu menjatuhkan hukuman bahwa Ketua Majelis Hakim Musli Bambang Lukmono, sarjana hukum, terlihat menangis saat membacakan vonis tersebut. Mengapa sang hakim menangis? Tampaknya ia terharu. Mengapa seorang nenek yang tua seperti Mina ini harus diajukan ke pengadilan karena mencuri buah kakao? Jelas ia ingin menanam kakao itu. Tindakan nenek Mina memang melanggar hukum, tetapi ia melakukan karena kemiskinan dan bukan karena ketamakan atau profesi sebagai pencuri. Misalnya di Indonesia, koruptor yang seringkali jadi bulan-bulanannya penegak hukum. Nenek Mina ini berbeda. Dia hanya seorang nenek yang dia itu melihat satu kakao dan akhirnya dia pengen mengambilnya ya. Meskipun demikian, mencuri adalah bentuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan atas alasan apapun. HAM memberikan perlindungan yang paling dasar kepada setiap orang, apapun jenis kelamin, warna kulit, agama, keyakinan, usia, kondisi fisik, mental, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada pertanyaan, kita akan isi bersama. Wujud dari demokrasi dan hak asasi manusia. Kita semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai kita, remaja Kristen khususnya, apa yang dapat kamu lakukan secara sederhana dalam rangka turut mewujudkan HAM? Dari itu, isi kolom di bawah ini dan tuliskan yang kamu lakukan. Oke, kita mau masuk di bagian terakhir, di mana ada tugas buat anak-anak semua ya. Semangat untuk belajar HAM. Jadi HAM itu bukan satu hafalan, tapi HAM ternyata sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Bapak mengharapkan untuk anak-anak boleh belajar di rumah lebih lagi ya. Susunlah sebuah program kegiatan bagi remaja di gerejamu atau di sekolah mungkin, agar kita dapat ikut serta mewujudkan HAM. Misalnya mengadakan penyuluhan HAM,
mengunjungi orang yang menjadi korban HAM dan menyatakan keprihatinan serta lain-lainnya. Suatu kali contohnya Bapak sendiri, di mana Bapak pernah dalam satu momen di mana lewat warteg gratis ya, di situ Bapak ikut jadi volunteer untuk menyalurkan makanan gratis ke salah satu panti asuhan di kota Bapak ya. Oke, di sini kalau kita lihat dari buku ini di mana menyanyikan lagu Tuhan memberkati tanah air kita ya. Tapi kali ini ada sesuatu yang spesial buat anak-anak. Kita akan menyanyikan doa bagi bangsa ciptaan dari JPCC Sydney Moede. Dan juga ada sesuatu yang menarik di mana Bapak akan panggil guru-guru yang terbaik untuk sama-sama kita nyanyi, dan teman-teman semua juga bisa menyanyikan bersama. Sama-sama biar melalui lagu ini kita boleh berdoa yang terbaik buat Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita sama-sama berdoa anak-anak untuk kita melihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih bersinar. Kita dari setiap guru-guru mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami melihat bahwa apa yang Kau ajarkan melalui HAM dan proses demokrasi yang ada di Indonesia, kayak melihat Tuhan dari tahun ke tahun, kayak melihat campur tangan Tuhan, kami melihat pemeliharaan Tuhan, bagaimana Kau pilih pemimpin-pemimpin, Kau taruh hikmat-Mu, Kau taruh pengertian-Mu, Kau taruh takut akan Tuhan. Kayak berdoa secara khusus Tuhan, buat Bapak Presiden Jokowi, buat Tuhan wakilnya Tuhan,
Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama staf-stafnya, para menteri, kayak berdoa biar ke depan Tuhan Indonesia Tuhan menegakkan hukum yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kayak percaya Tuhan, biar melalui ini semua Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan, sehingga Indonesia Tuhan penuh kemuliaan akan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan hari ini untuk pembelajaran kali ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang mempelajari kami boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Hari ini anak-anak, kita sudah di penghujung pelajaran kita hari ini. Di sini Bapak akan memberikan satu rangkuman buat kalian semua. Sebagai peserta didik SMA kelas 12, kita dapat memberikan penilaian terhadap HAM yang ada di Indonesia. Sebagai remaja Kristen juga dan warga negara, Indonesia mampu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktek-praktek HAM di Indonesia. Berbicaralah, bertindak, dan berjuanglah demi HAM, karena semuanya itu adalah bagian dan tanggung jawab iman kita kepada Allah yang menginginkan agar kita semua hidup dalam damai dan sejahtera. Contoh yang paling sederhana, turut serta melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari hukum. Terima kasih. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya bersama Bapak Samuel ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.